menyampaikan sedikit materi tentang alat pengukur kecepatan angin atau disebut dengan kub anemometer. Kub anemometer atau sering disebut dengan anemometer cangkir adalah tipe standar umum anemometer. Mereka kuat dan tahan terhadap turbulensi dan angin condong. Kemudian ada bagian-bagian kub anemometer, di mana bagian A disebut dengan mangkuk anemo, bagian B disebut dengan pencatat jarak, bagian C disebut dengan tiang penyangga. Kemudian ada deskripsi alat. Satuan alat yang digunakan yaitu kilometer, sedangkan satuan pengukuran yaitu kilometer per jam. Ketelitian alat yaitu 1 km, dan fungsi alat tersebut adalah untuk mengukur kecepatan angin dengan periode harian. Kemudian ada prinsip kerja yang digunakan yaitu sistem mekanik atau sistem gear. Kemudian ada cara kerja. Cara kerjanya yaitu angin akan diterima dan oleh mangkuk, dan mangkuk akan berputar, dan putaran ini akan menggerakkan speedometer melalui sistem. Kemudian ada cara pemasangan. Cara pemasangannya yaitu alat ini dipasang pada tiang atau menara dengan ketinggian 0,5 meter, 2 meter, atau 10 km, sesuai dengan masing-masing penggunaan. Kemudian pemasangan tersebut harus pada tempat terbuka dengan jarak benda terdekat paling sedikit 10 kali lebih tinggi dari benda tersebut. Kemudian yang terakhir ada cara pengamatan. Kita dapat mengamati kecepatan angin dengan cara yang pertama yaitu pembacaan pada alat pencatat dilakukan setiap pagi pukul 7. Kemudian yang kedua, rata kecepatan angin dapat dihitung dengan besarnya selisih pembacaan hari kedua dan pembacaan hari pertama, atau biasa disebut dengan jarak tempuh angin dibagi dengan waktu antara pengamatan tersebut atau periode satu harinya, yaitu 24 jam. Kemudian yang ketiga yaitu satuan pengamatan yang berupa kilometer per jam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfa Firdausa di 20459-405 PN 16599-A5. Termometer maksimum minimum 6 Bellani merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu yang pertama kali diperkenalkan oleh James 6 Bellani. Termometer maksimum minimum 6 Bellani didasarkan pada pemuaian alkohol dan air raksa yang dimodifikasi dengan adanya indeks. Indeks penunjuk suhu maksimum hanya akan bergerak ke atas jika didorong oleh kolom air raksa pada saat memuai, sedangkan indeks penunjuk suhu minimum akan bergerak jika ditarik oleh kolom alkohol ke arah reservoir pada saat menyusut. Bagian-bagian pada termometer maksimum minimum 6 Bellani diantaranya ada reservoir, pipa kapiler berisi air raksa, pipa kapiler berisi alkohol, indeks penunjuk suhu maksimum, indeks penunjuk suhu minimum, dan tombol penarik magnet untuk mengembalikan indeks ke kedudukan semula. Prinsip kerjanya, ketika suhu naik, alkohol akan memuai dan akan menarik air raksa ke atas kolom maksimum. Demikian pula ketika suhu turun, alkohol akan menyusut dan akan menarik air raksa ke atas pada kolom minimum, yang mengakibatkan jatuhnya air raksa pada kolom maksimum. Ketika suhu telah mencapai batas maksimum dan minimum, indeks bajanya akan tetap berada di tempat tersebut. Untuk mengembalikan keping baja pada posisi mula, maka digunakan tombol magnet. Cara menggunakan termometer ini dengan menentukan tempat yang akan diukur suhunya. Kemudian, termometer diletakkan di dinding pada ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Selanjutnya, diamkan termometer selama 24 jam dan akan diketahui hasil pengukuran suhu maksimum dan minimum yang telah diukur. Termometer ini dapat mencatat suhu tertinggi dan suhu terendah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 24 jam. Fungsinya untuk mencatat suhu ekstrim di suatu lokasi, contohnya pada bidang meteorologi dan hortikultura. Namun, menurut WMO, alat ini dianggap kurang teliti karena memiliki perbedaan muai antara air raksa dan alkohol. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alat pengukur suhu tanah. Sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa alat untuk mengukur suhu tanah ada banyak, antara lain termometer permukaan tanah, termometer selubung kayu, termometer Bangkok, termometer Siemens, stick termometer, dan termometer maksimum minimum tanah. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai termometer tanah tipe Bangkok.
Pada slide terlihat gambar dari termometer tanah tipe bengkok. Jadi alat ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama dilambangkan dengan A, yaitu reservoir untuk jeluk tanah 20 cm. Untuk bagian kedua yaitu dilambangkan dengan B, adalah pipa kapiler berisi air raksa. Nah, jenis termometer ini merupakan modifikasi bentuk termometer air raksa. Untuk cara pemasangannya, pertama dibuat lubang di tanah dengan jeluk tertentu menggunakan bor. Yang kedua, bagian reservoir termometer bagian A tadi dimasukkan ke dalam lubang, lalu ditimbun kembali dengan tanah bekas galian. Pengambilan hasil pengukuran dilakukan setelah stabil. Suhu tanah diamati dengan membaca pada skala yang ditunjukkan saat pencatatan pada suhu udara harian. Untuk satuan alat ini yaitu derajat Celcius, satuan ukur derajat Celcius dengan ketelitian 0,1 derajat Celcius. Prinsip kerja, muai, ruang zat cair. Gambar ini saya ambil dari YouTube Stasiun Klimatologi Bogor. Stasiun tersebut menyatakan bahwa pengukuran suhu tanah dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu di lahan berumput dan di lahan gundul. Untuk jam pengamatan sendiri dilakukan pada pukul 7.30, 13.30, dan 18.30 waktu Indonesia Barat. Kelebihan termometer tanah tipe bengkok yaitu skala mudah dilihat. Untuk mempermudah pembacaan, skala dibuat bengkok dengan sudut 60 derajat, 45 derajat, 15 derajat, atau 0 derajat dari permukaan tanah. Termometer berskala bengkok ini bekerja dengan baik pada kedalaman 5, 10, dan 20 cm. Namun, alat ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan jenis termometer ini adalah hanya dapat mengukur pada jeluk tertentu, yaitu 20 cm. Perlu adanya bor untuk melubangi tanah tadi, lalu mudah terjadi adesi air raksa dengan dinding kaca. Hal ini dapat terjadi karena radiasi intensif dari sinar matahari, sehingga bagian skala perlu dilindungi kain putih atau selubung putih yang mengkilat. Pengamatan cuaca hygrograph. Nah, hygrograph sendiri merupakan salah satu instrumen atau alat yang digunakan dalam pengukuran cuaca dengan menggunakan rambut sebagai sensor untuk merekam kelembapan relatif atmosfer atau udara secara terus-menerus dan berkala. Nah, alat ini menggunakan beberapa helai rambut kuda yang disatukan untuk membentuk bandel dengan ketebalan sekitar 200-300 mm yang nantinya berfungsi sebagai elemen penginderaan atau elemen sensornya. Nah, mengapa menggunakan rambut? Karena rambut adalah salah satu bahan yang memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap air, sehingga dari sifatnya yang higroskopis tersebut nanti akan terjadi penguaian yang dapat dimanfaatkan dalam prinsip higrograf itu. Nah, rambut yang digunakan itu tidak hanya rambut kuda, namun juga rambut manusia. Hanya saja dengan syarat rambut tersebut harus sudah dalam kondisi yang bersih dari debu atau kotoran atau minyak yang menempel. Nah, prinsip kerja higrograf sendiri itu di mana perubahan kelembapan atmosfer itu nanti akan menimbulkan perubahan yang sesuai pada panjang rambut. Nah, dari perubahan tersebut nanti akan diperbesar oleh sistem tuas di dalam higrograf yang akhirnya digabungkan ke lengan pena perekam. Nah, dengan demikian, pena tersebut akan mencatat variasi kelembapan relatif dari grafik yang dilihatkan pada alat perhitungannya atau disebut clock drum. Nah, clock drum sendiri ini merupakan alat yang berada di tengah. Kelas ukur ini terbuat dari Pyrex, telah terkalibrasi, dan kapasitas tampung 250 liter atau setara dengan ketinggian curah hujan 25 mm. Namun kelas ukur ini bisa menggunakan kelas ukur dengan satuan mililiter, namun menggunakan persamaan yang terdapat di bawah ini, yaitu curah hujan air tertampung mililiter per 100 cm kubik. 100 cm kubik ini merupakan luas dari hasil pengukuran higrograf. Itu berupa rambut
itu nanti akan memuai hingga 2,5% akibat perubahan kelembapan udara. Nah, hasil perubahan ini yang nanti kemudian akan direkam pada kertas grafik yang dililitkan pada kilogram tadi dan dinyatakan dalam satuan persen. Nah, tetapi higrograf sendiri ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kelebihannya yang pertama sifatnya praktis dan sederhana. Karena memanfaatkan rambut sebagai alat sensornya, jadi alat higrograf ini bisa dibilang alat yang sederhana dan bahannya juga mudah diperoleh. Lalu yang kedua, data yang didapat dari hasil pengukuran sudah berupa data matang. Akan tetapi alat ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, yang pertama, nilai ketelitiannya hanya 3%. Nah, akibat nilai ketelitiannya yang hanya 3% ini, jadi sebelum data diolah dalam higrograf, ini data harus ditera dulu dalam alat yang namanya sikrometer. Lalu yang kedua, rambut manusia ini mempunyai koefisien muai yang sangat rendah, sehingga suhu itu tidak akan berpengaruh terhadap perubahan panjangnya. Lalu yang ketiga, memerlukan perawatan yang rutin. Nah, perawatan yang rutin ini dapat berupa penggantian kertas grafik ataupun penggantian tinta pena yang sudah habis gitu ketika sudah terlalu sering digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat pengukur curah hujan atau biasa disebut ombrometer dengan tipe observatorium. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu deskripsi ombrometer. Ombrometer merupakan alat untuk mengukur jumlah curah hujan dengan satuan milimeter atau mm. Ombrometer terbuat dari stainless steel sehingga kuat dan tidak mudah rusak atau awet seperti itu. Kemudian curah hujan yang tertampung dalam tabung kolektor di sini akan diukur menggunakan gelas ukur seperti yang terlihat pada sebelah kanan ombrometer. Gelas ukur ini memiliki satuan milimeter atau bisa juga menggunakan satuan mililiter, namun akan dikonversikan lagi menjadi milimeter. Selanjutnya ada bagian ombrometer. Yang pertama ada filter air hujan berbentuk corong seperti ini dengan diameter 11,3 cm dan luas 100 cm kubik. Nah, selanjutnya ada tabung penampung atau biasa disebut dengan tabung kolektor. Kapasitas maksimal sebanyak 3,75 ml atau setara dengan 375 mm curah hujan. Nah, di sini ada keran untuk keluarnya air hujan dan ditampung dengan gelas ukur. Kemudian saya akan menjelaskan penempatan ombrometer tipe observatorium. Ombrometer ini biasanya diletakkan di tanah lapang seperti yang terlihat pada gambar dan tidak ada pohon yang mengganggu di sekelilingnya. Jika ada pohon dengan ketinggian 3 meter, paling tidak ombrometer harus diletakkan 2 meter dari di pohon tersebut atau kurang lebih 45 derajat dari pohon tersebut. Wilayah cakupan ombrometer tipe observatorium ini seluas 600 sampai 1000 hektar atau 1 adeling 1 ombrometer. Tinggi ombrometer yaitu 120 cm. Corong, mulut corong. Prinsip kerjanya yaitu pengamatan dilakukan jam 7 pagi waktu setempat. Misalnya hujannya hari ini. Besok jam 7 pagi dilakukan pengamatan seperti itu. Kemudian air yang tertampung di tabung penampung dikeluarkan melalui keran dan diukur menggunakan gelas ukur. Misalnya air hujan yang masuk ini ke sini tertampung, kemudian dikeluarkan sebanyak 20 mm. 20 mm ini merupakan curah hujan hari itu.
hari kemarin, hari kemarin. Sehingga ombrometer tipe observatorium ini harus dilakukan pengamatan setiap hari. Seperti itu. Langsung kita next. Kelebihan yang pertama yaitu penggunaan mudah dan praktis. Ketelitian kecil sehingga pengukuran lebih valid. Kelemahannya yaitu pengamatan dilakukan berulang karena diamati harian. Baik, di sini saya akan menjelaskan Automatic Weather System. AWS atau Automatic Weather System. AWS merupakan suatu peralatan atau sistem terpadu yang didesain untuk pengumpulan data cuaca secara otomatis serta diproses agar pengamatan menjadi lebih mudah. AWS ini umumnya dilengkapi dengan sensor, RTU atau Remote Terminal Unit, komputer, unit LED display, dan bagian-bagian lainnya. Komponen AWS. AWS menggunakan bermacam-macam sensor untuk mendapatkan data. Sensor-sensor yang digunakan meliputi sensor temperatur, arah dan kecepatan angin, kelembapan, presipitasi, tekanan udara, piranometer, dan net radiometer. Kemudian ada RTU atau Remote Terminal Unit, terdiri atas data logger dan backup power, yang berfungsi sebagai terminal pengumpulan data cuaca dari sensor tersebut dan ditransmisikan ke unit pengumpulan data pada komputer. Kemudian pengoperasian dari AWS, yaitu AWS dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah terbuka yang bebas dari hambatan. Kemudian sensor cuaca akan mengirimkan data real-time langsung ke display. Pencatatan data cuaca dapat diprogram sesuai kebutuhan. Umumnya pencatatan data setiap 10 menit sekali. Data yang tersimpan di data logger dapat dipanggil menggunakan data collect atau pengambilan data dari data logger ke komputer. Dalam AWS, selain menggunakan listrik, juga menggunakan tenaga solar cell, sehingga jika listrik padam, AWS tetap dapat digunakan. Masing-masing parameter cuaca dapat ditampilkan melalui LED atau Light Emitting Diode display, sehingga para pengguna dapat mengamati cuaca saat itu dengan lebih mudah. Terima kasih.